Pokoknya kalau salah itu jangan toxic ya. Anjay, agree ngekos. Jalannya aku atau PN. Beli gua. PN ya makanya. 2 menit. Gara-gara sakit itu gua beli aqua. Oke, Beli ini pulang aja. boleh lah ya, kita lanjut lah ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya, selamat siang. Siap. Ya, di sini ada saya, Dera, terus ada Agri, ada Rifki, ada Vito sama Apis. Nah, Vito ini biasa dipanggil kita ini apa? Coach Ya, Vito. Berarti nanti jangan heran kalau misalnya di video ini kita manggilnya itu coach ya. Ya. Oke, makasih ya buat kalian semua udah meluangin waktunya buat hadir datang buat podcast kita hari ini gitu. Nah, podcast kita hari ini tuh diskusi mengenai anti korupsi dan pengembangan karakter. Nah, terus sebagai mahasiswa itu perilaku apa yang sebenarnya sudah masuk ke bibit-bibit korupsi? Kayak misal apa gitu. Siapa dulu boleh? Siapa ya? Gue dulu deh. Ya, Duluan ya. Ya. boleh. Kalau menurut gue, hal yang paling sering kita lihat tapi sering maklumin itu nyontek atau tipsen gak sih? Soalnya orang-orang melihat kayak dia bilangnya sekali aja lah tipsen, besok enggak gitu. Sepele. Iya, sepele. Nah, jadi makin kebiasaan. Itu juga kan curang. Orang lain hadir tapi Kayak nggak adil gitu ya. Nggak adil. Saya yang jauh-jauh datang Orang- perjalanan hampir sejam, Nah, melihat yang lain kayak Tipsen di rumah gitu. tiba-tiba absennya ada gitu, Nah, kayak bener. sakit hati gitu. Iya. kamu dari persawaran kan ke Terus boleh lanjut. kurang lebih gitu. Gue setuju sama Apis. Nah, dari sudut pandang akademis, kebiasaan kecil kayak gitu tuh kalau dibiarin bakal ngebentuk habit yang jelek gitu. Nah, nanti pas udah lulus terus masuk dunia kerja atau bahkan jadi pejabat, mentalitas kayak contohnya tuh kayak gini, mumpung gak ketahuan atau yang lain juga kayak gitu. Nah, itu tuh bakal ke bawah jadi korupsi yang besar. Jadi korupsi itu kayak kita ikut-ikut orang lain gitu ya. Ya, ikut orang lain Udah tuh jadi hal lumrah gitu. Wajar gitu ya. ya, diwajarin. Karena yang lain juga ngelakuin yang kayak begitu. Cukup sih. Oke, jadi berarti kuncinya itu ada di habit sama pembiaran. Sekarang gua mau tanya sama coach atau enggak ke Rifki, kenapa karakter jujur dan integritas ini rasanya susah banget gitu didapat secara konsisten di kalangan kita ini? Apa tekanan lingkungan kah atau emang sistemnya longgar atau gimana? Boleh? Kalau menurut gue pribadi sih mungkin ada beberapa faktor ya, seperti faktor tekanan sosial dan lingkungan digital juga. Zaman sekarang kan semua serba instan dan cepat. Ada kecenderungan mahasiswa pengen dapat nilai bagus tapi dengan cara yang instan. Apalagi di era digital, untuk mencari Digital. bahan buat plagiasi atau joki tugas itu sangat gampang banget, tinggal klik. Jadi ditambah gitu ya. ya, sistem pengawasan yang sangat longgar, serba instan itu bikin karakter kita kegerus menjadi karakter yang Kurang baik gitu ya. kurang baik. Oke, lanjut. Gua ada tambahan dari poin barusan, kayak biasanya kan kita di pengembangan karakter ini cuman jadiin materi doang gitu di kelas. Oh, iya. Kayak contohnya anti korupsi cuman ada teorinya gitu. Cuman jarang ada realisasinya. Kayak kita ini cuman disuruh ngapalin apa itu korupsi, apa itu hukumnya. Terus kita jarang disuruh refleksi diri gitu. Jadi kayak apa gunanya gitu kalau teori-teori itu nggak diterapkan gitu di dunia nyata. Kayak contohnya kita itu harus lebih disiplin. Misalnya kayak kita itu kan sering kadang telat gitu ya. Ya, Ya betul. contohnya saya sendiri sering Ya. telat juga sih. Nah, itu kan sebenarnya termasuk korupsi waktu, cuman karena banyak gitu ya yang telat, Sering jadi dinormalisasi gitu. maksudnya gitu. Jadi kayak kurang peka terhadap hal-hal kayak gini gitu. Jadi akan merugikan orang lain juga gitu maksudnya. Iya.
Lanjut Dari Agri. dari saya. Mm-mm. Nah, berarti masalah utamanya itu bukan karena kita nggak tahu kalau korupsi itu salah ya, Ya sebenarnya gitu. tapi karena nilai integritas itu belum mengakar jadi prinsip hidup, betul nggak? Ya ya. Oke, betul. Oke, jadi kita udah nemu akar masalahnya. Nah, kayak mentalitas instan, pembiaran hal-hal kecil, dan pendidikan yang terlalu teoritis. Jadi nggak ada praktek yang langsung gitu ya. Kayak misal dosennya aja kan kita masih dapat keseringan telat gitu kan ya. Kadang dosennya udah telat, giliran dosen telat masih boleh masuk. Iya, itu kan kayak Dan gimana mahasiswa- gitu kan kita sebagai mahasiswa kan ya. Harusnya bersikap adil gitu ya. Terus kita geser ke fokus kita ke solusi sebagai mahasiswa. Pengembangan karakter seperti apa yang bisa kita lakukan secara konkret buat membentengi diri dari perilaku koruptif, mulai dari diri sendiri atau lingkungan kampus. Boleh, silakan. Kalau dari gua, solusi yang harus dimulai itu ya kurang mau apa lagi? Negor sih. Nah, Karena ya. minimal ke circle kita dulu deh yang buat salah. Misalkan menjoki atau tipsen. Bukan malah ngebantu dia cuman karena biar solidaritas itu ke hal yang baik lah. Misalkan bukan dalam hal kecurangan gitu. Kayak misal coach nih nitip absen. Nah, terus jadi Nah, kita tegur misalkan, coach jangan gitulah, kita ini udah datang kok kamu seenaknya gitu. Iya, Jadi sebenarnya kayak nggak adil ya buat kita. Rasa orang kayak mau gitu. nolak tapi nggak enak, teman sendiri. Iya, Takutnya kita dijauhi gitu kan ya. Kemarin coach mau desain kan sebenarnya kita kayak nggak enak gitu ya. Iya, Cuman bener. nggak mau takutnya pertemanannya hancur. Jadi kita Iya, terpaksa gitu kan. Tapi terkadang teman kita juga kalau kita nasihatin emang berat sih, ntar dibilang sok suci lah apa gimana. Ya, gara-gara udah terlalu terbiasa sama Nah, itu hal-hal sama kayak ya gitu. bener kata yang dibilang sama Rifki tadi, naturalisasi Iya. hal-hal kayak gitu. Refleksi nggak sih? udah jadi kebiasaan gitu kayak Ya, Iya, efeknya sama. gitu. Terus lanjut. Oke, Boleh. berarti sepakat sama Apis. Selain itu, pemanfaatan teknologi bisa menjadi solusi untuk membentuk satu karakter yang baik. Kampus bisa juga bikin sistem yang mempersempit ruang gerak kecurangan. Misalnya seperti tugas wajib lewat rutin untuk mengecek plagiasi atau akun berbasis lokasi seperti GPS atau sistem fact recording. Jadi secara sistem dipaksa jujur dulu. Lama-kelamaan kebiasaan ini akan membentuk karakter yang jujur dan natural. Kalau dari pengembangan karakter sendiri sih kita butuh apa sih namanya kegiatan nyata gitu nggak sih? Kayak contohnya dari UKM sendiri. Jadi misalnya kayak UKM bikin kegiatan-kegiatan event gitu atau sesuatu lainnya perlu transparansi kayak contohnya di bagian keuangannya gitu. Kayak harus ada notanya yang jelas, segala macam pengeluarannya gimana, penata ulangnya gimana dan lain-lain gitu. Kayak biar harus terbiasa sama hal-hal kayak gini gitu, jangan terlalu sepelekan gitu. Bagus. Ide dari kalian ini mantap juga ya. Terus sembari boleh Agri kasih kesimpulan sedikit atau poin-poin penting yang ada di diskusi kita ini. Oke, siap deh. Nah, di sini gue udah merangkum beberapa poin penting gitu. Yang pertama ada identifikasi masalah. Nah, korupsi di tingkat mahasiswa nyata adanya dalam bentuk kecil seperti yang tadi kita sebutin kayak tipsen, nyontek, plagiarisme, dan korupsi waktu. Nah, yang kedua tuh ada penyebab. Karakter integritas yang lemah dipicu oleh keinginan serba instan, tekanan sosial, serta pendidikan anti korupsi yang masih bersifat teoritis. Nah, dan yang terakhir itu solusi nyata. Pengembangan karakter harus dimulai dari berani menegur di lingkungan sekitar dulu, misalnya di lingkungan pertemanan dulu gitu. Penerapan sistem teknologi kampus yang transparan dan latihan akuntabilitas melalui organisasi atau kegiatan mahasiswa gitu. Oke, bagus ya. Ringkasannya itu udah
cukup jelas dan padat banget ya tadi ya. Kayak apa tuh padatnya tuh? Sepadat cintaku padamu. Berat sih itu. Kayak bawa mobil. Mobil. Ya udah. Bawa mobil kan berat banget ya, gimana? Berat bawa mobil banget, ya? berat banget. Iya, iya, Kalau benar. kuat Mr. Limbat itu. Iya. Master ya. Oh, Master ya. Salah ya. Oke. Jadi mungkin sekian ya podcast kita pada hari ini. Makasih buat kalian semua udah bisa nyobatin waktunya buat dateng gitu ya. Iya. Oke. Tidak apa-apa. Terima kasih semuanya. Terima Makasih. kasih juga. Terima kasih Terima juga kasih. moderator. Oke. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih siang. semuanya. Oke, terima kasih. Thank you. Berapa menit, Coach? Nggak nyampe